Desa Pulung merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Letak geografis Desa Pulung terletak pada posisi 7 derajat 31.0 lintang selatan dan 111 derajat 54.0 bujur timur. Secara topografi, Desa Pulung berupa dataran sedang dengan ketinggian 156 meter di atas permukaan air laut. Desa Pulung berbatasan dengan 4 desa di setiap bagiannya. Di bagian utara berbatasan dengan Desa Wotan. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Karangpatian. Bagian timur berbatasan dengan Desa Patik, dan di bagian barat berbatasan dengan Desa Sidoharjo. Desa Pulung memiliki 4 padukuan, yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Bedakan, Dukuh Kebon, dan Dukuh Sekandang. Menurut data terbaru, penduduk di Desa Pulung berjumlah 4.445 jiwa dengan data sebagai berikut. 1. Dukuh Krajan memiliki jumlah penduduk 1.488 jiwa. Yang kedua adalah Dukuh Bedakan dengan jumlah penduduk 1.195 jiwa. Dukuh Kebon dengan jumlah penduduk 1.119 jiwa, dan Dukuh Sekandang 643 jiwa dengan total penduduk pria sejumlah 2.245 jiwa dan wanita sejumlah 2.200 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Pulung berprofesi sebagai petani, pedagang, dan pegawai swasta. Sejarah terbentuknya Desa Pulung memiliki 3 versi. Yang pertama yaitu versi Panembahan Wilis. Yang kedua versi Sunan Kumbul, dan versi ketiga pada tahun 1787 Masehi. Menurut bahasa, Pulung merupakan sebuah meteor atau cahaya yang jatuh dari langit menuju ke bumi. Orang-orang pada zaman dahulu menyebut Pulung sebagai pertanda sebuah keberuntungan. Dikisahkan pada tahun 1700-an, seseorang yang dikenal sebagai Panembahan Wilis tengah merenung di lereng Gunung Wilis dan menghadap ke barat. Di saat beliau sedang merenung, tiba-tiba terlihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit menuju ke barat. Dengan rasa penasaran, Panembahan Wilis beserta kedua pengikutnya turun gunung. Pada keesokan harinya, untuk mencari tahu tentang cahaya yang sempat dilihatnya, Panembahan Wilis berjalan ke arah barat, namun yang beliau temukan hanyalah hutan belantara. Tidak ada jalan maupun petunjuk adanya cahaya yang beliau lihat semalam sebelumnya. Lelah berjalan seharian, Panembahan Wilis akhirnya mencari tempat untuk beristirahat. Meskipun telah berpindah tempat, beliau tetap memilih untuk menghadap ke barat. Ketika malam sudah larut, Panembahan Wilis yang masih terjaga tiba-tiba melihat cahaya itu lagi. Namun, sekarang terlihat lebih dekat dengan tempatnya beristirahat. Keesokan harinya, beliau melanjutkan kembali perjalanan yang sempat terjeda. Namun sebelum itu, beliau memberitahukan kepada 2 pengikutnya bahwa beliau melihat cahaya itu lagi tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Panembahan Wilis dan kedua pengikutnya lalu berjalan menuju ke arah barat. Setelah cukup jauh berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah lubang seperti bekas meteor jatuh. Pada saat Panembahan Wilis dan kedua pengikutnya melanjutkan kembali perjalanan, beliau bertemu dengan seseorang yang sedang berburu. Orang itu berpesan kepada Panembahan Wilis untuk tidak melanjutkan perjalanan ke arah barat, dikarenakan di bagian barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Wengker, atau yang kita kenal sekarang adalah Kota Ponorogo, yang masyarakatnya tidak bisa bersahabat dengan manusia. Pada akhirnya, Panembahan Wilis tinggal di tempat itu sebelum melanjutkan perjalanan. Di saat itulah
tempat jatuhnya cahaya itu dinamai Pulung. Panembahan Wilis juga menemui seseorang yang sangat hormat dan sangat lembut dalam bertutur sapa. Orang itu kemudian menjadi murid dari Panembahan Wilis dan mendapat tombak serta keris dari tempat Pulung yang terjatuh. Selanjutnya kita masuk ke versi yang kedua. Dimulai pada tahun 1742, Raden Pakubuwono II yang dikenal sebagai Sunan Kumbul berjalan menuju ke timur dari Jeruk Sing, Tajuk, Sukun, Ploso, Dengkek Plosorejo, Boden, Gajah, Bedakan, dan Gambiran. Di dalam perjalanan, beliau memberikan nama di setiap tempat-tempat. Tibalah beliau di sebuah daerah bernama Janglengan yang berupa daerah dengan pohon jati yang besar tanpa daun, akan tetapi memiliki buah. Di tempat itu, beliau bertemu dengan seorang pembuat pusaka yang dikenal dengan Empu Salembu. Sunan Kumbul lalu memutuskan untuk beristirahat di rumah Empu Salembu sembari menceritakan keadaan kerajaan yang diduduki musuh. Empu Salembu pun menyarankan agar Sunan Kumbul bersemedi di Gunung Selayon dan menghadap ke utara. Malam semakin larut. Sunan Kumbul beserta keponakannya masih terjaga, dan pada saat itu mereka melihat sinar turun lurus di utara seperti di kediaman Empu Salembu. Lalu pada pagi harinya Sunan Kumbul menceritakan hal tersebut kepada Empu Salembu yang kemudian langsung ditanggapi dengan satu kata, yaitu Pulung, oleh beliau. Setelah mengucapkan satu kata itu, Empu Salembu mengajak Sunan Kumbul menuju ke Segaran, sebuah tempat keramat yang berupa danau. Sunan Kumbul lantas bersemedi di tempat itu dan mendapatkan sebuah pusaka berupa keris yang kemudian beliau berikan kepada keponakannya karena benda itu hanya untuk seorang tumenggung. Pada versi ketiga, Desa Pulung tercatat dalam sejarah sebelum 1787 Masehi telah memiliki pemerintahan setingkat desa yang wilayahnya sekarang meliputi Desa Pulung, Desa Pulung Merdiko, dan Desa Tegarejo. Pada saat itu, yang memimpin desa tersebut bekel tanpa adanya proses pemilihan dan hanya melihat kekuatan atau kemampuan dari sang calon bekel. Orang yang dapat menangani segala masalah dan orang terkuatlah yang akan kemudian diangkat menjadi seorang bekel. Pada saat itu, Indonesia masih di bawah jajahan Belanda yang sangat licik dan selalu mengatur strategi untuk mempertahankan daerah jajahannya. Salah satunya yaitu telah ada perjanjian dengan pihak Keraton Surakarta bahwa Belanda hanya boleh melakukan pengamanan perdagangan dan perekonomian. Akan tetapi, kenyataannya justru segala aspek yang dikuasai dan pihak keraton pun ikut mengalah. Semua berawal pada tahun 1786 ketika Pakubuwono ingin memberikan hadiah sebagai bekti punggawa keraton kepada ayahanda Pakubuwono II. Pada saat itu, Raden Tumenggung Jayangrono telah wafat pada tahun 1780 Masehi. Pakubuwono III ingin memberikan hadiah tanah perdikan, tetapi pihak Belanda tidak menyetujuinya. Namun dengan strategi politiknya, Belanda pada akhirnya menyetujui Pakubuwono III untuk memberikan tanah perdikan. Dengan catatan, wilayah subur yang dapat menghasilkan pajak banyak tidak ikut diberikan sebagai tanah perdikan. Namun, meski tidak subur, tanah di daerah Tegarejo juga tidak diperbolehkan untuk diberikan sebagai tanah perdikan. Tanah perdikan yang diberikan oleh Pakubuwono III inilah
yang nanti menjadi Desa Pulung Merdeka yang dikenal bebas dari pajak. Lalu, pada tahun 1787, Desa Pulung dipecah menjadi 3 desa, yaitu Desa Pulung, Desa Tegarejo, dan Desa Pulung Merdeka. Pulung yang subur dan Tegarejo yang penuh kayu tetap diharuskan membayar pajak. Akan tetapi, Desa Pulung Merdeka atau yang kita kenal saat ini adalah Jayengrangan yang tandus mendapat piagam yang disebut Pikukuh, menjadi bukti pendidikan dan pemerintah Belanda yang mempunyai hak penuh untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Penduduk dibebaskan atau tidak dikenakan pajak. Pada saat itu, pihak keraton tidak dapat berbuat banyak karena memang sangat tertekan dengan keadaan yang diperbuat oleh Belanda. Sementara sang raja lebih memilih rakyatnya ditekan Belanda daripada dihancurkan oleh Belanda. Sampai pada saat ini, Desa Pulung telah mengalami 12 kali pergantian kepala desa. Yang pertama adalah Raden Wiryo Suparto pada tahun 1852 hingga 1872. Selanjutnya oleh Raden Parto Dipuro pada tahun 1872 hingga 1902. Selanjutnya dilanjutkan oleh Joyo Sastro pada tahun 1902 hingga 1924. Selanjutnya dilanjutkan oleh Karto Inangun pada tahun 1924-1925. Selanjutnya dilanjutkan oleh Prawiro-Rejo pada tahun 1925-1934. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wongsowiryo pada tahun 1934-1941. Kemudian dilanjutkan oleh Sumijar pada tahun 1941 hingga 1946. Dilanjutkan oleh Kasan Mustam pada 1946-1947. Kemudian dilanjutkan kembali oleh M. Iswandi pada tahun 1947 hingga 1971. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Sujari pada tahun 1971 hingga 1990. Dilanjutkan oleh Sumanto pada tahun 1990 hingga 2007. Diteruskan oleh Ani Soeharto pada tahun 2007 hingga 2013. Kemudian diteruskan oleh Ani Yuntari pada tahun 2013-2019. Dan dilanjutkan oleh Muhammad Maksum dari 2019 sampai sekarang.